Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak bertemu lagi dengan channel YouTube Taufik PB. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Oktober, 2 hari menjelang Sumpah Pemuda. Saya ada acara ke daerah Parung, lebih tepatnya ke SMA Dwi Warna. Berangkat tadi dari rumah sekitaran Cemplang, Cibungbulang, karena di daerah Ciampea sedang ada pengecoran jalan sampai dengan Rancabungur. Saya memilih jalur alternatif melalui Terminal Lewiliang, kemudian ke arah Karekel, ke arah Gobang, dan nanti kembali ke melingkar ke arah Ciseng atau Putat Nutung. Itu sudah dekat ke Parung. Memang agak jauh jaraknya, tapi relatif lebih nyaman karena tidak macet mudah-mudahan. Dan katanya tapi kita buktikan nanti. Katanya jalannya sudah bagus, tapi ini kalau ke arah Karekel dari Lewiliang ini sudah bagus, sudah dicor. Walaupun seram-seram karena banyak pohon bambu yang tidak berbuah. Ada bambu berbuah. Jadi kita akan coba menelusuri jalur ini. Ini bisa tembus kemana-mana, kecuali ke Amerika harus naik pesawat. Asal jangan pesawat televisi. Jadi nanti ini bisa langsung ke Ciampea, bisa tembus, bisa ke balik ke Galuga, bisa ke Tangerang. Wow, ya betul, bisa ke Tangerang Selatan. Ini jadi bisa tembus ke BSD. Jadi jalur ini jarang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mau ke Tangerang maupun ke Jakarta karena memang jalurnya sepi. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa jadi jalur alternatif ketika di daerah Rancabungur ya. Rancabungur itu dekat lapangan udara Atang Sanjaya. Itu sudah bagus dan sudah besar. Jadi sehingga nanti Lewiliang atau Dramaga Lewiliang itu tidak lagi kena macet. Nih orang, kalau supir angkot kayak gini memang mudah-mudahan mereka beri hidayah. Nah, baik, stop dulu ya videonya, nanti kita akan lanjut setelah sampai ke Gobang. Baik, dilanjut. Ini masih di daerah Karekel. Karekel itu ujung utara ya, ujung utara Kecamatan Lewiliang. Ujung utaranya di sini. Ini berbatasan dengan Kecamatan Rumpin. Sahabat perlu tahu, ujung selatan Kecamatan Lewiliang itu adanya di Cianten. Cianten itu daerah daerah perkebunan teh. Dan mungkin banyak yang tidak tahu kalau Kecamatan Lewiliang yang ujungnya di Cianten itu berbatasan dengan Sukabumi. Saya sering kalau mau jalan ke Peleban Ratu itu melewati jalur sana. Dan dari pusat kota Lewiliang itu jarak ke Cianten itu 25 kilo. Wow, cukup jauh. lebih jauh dibanding dari Lewiliang ke Bogor, ke pusat kota Bogor.
sebab ke pusat kota Bogor itu hanya sekitar 20 kiloan. Jadi betapa luasnya Kecamatan Leuwiliang, padahal Kecamatan Leuwiliang itu sudah dimekarkan jadi menjadi Kecamatan Leuwi Sadeng. Kemudian kalau tidak salah dulu itu Rumpin juga masuk ke Leuwiliang kalau tidak salah, mudah-mudahan benar begitu. Nah ini masih di daerah Karehkel ini. Dari Leuwiliang ke Karehkel itu ke ujung utara itu tidak sampai berapa ya, 6 kiloan lah, tidak sampai. Baik, saya skip dulu videonya. Nah, walaupun jauh dari Leuwiliang tapi termasuk ramai juga di sini nih. Tapi ini masih Karehkel. Dulu saya waktu sekolah sering main ke sini. Kebetulan saya juga sekolah di SMA Leuwiliang. Ada teman di daerah Karehkel, cuma sekarang sudah meninggal. Teman dekat, namanya Sugih, almarhum Sugih. Hati-hati kalau yang jalan ke sini. Ini ada jalur yang menurun, harus dicek remnya supaya ketahuan tidak blong. Apalagi kalau dari arah berlawanan, harus dicek kuat apa enggak gasnya. Nah, turunan cukup curam. Nah, kita belum nyampe ke Gobang. Nah, inilah jembatan yang menghubungkan dari arah sini Kecamatan Leuwiliang dan dari arah sana Kecamatan Rumpin. Ini sungainya sungai, aduh lupa ya. Yang jelas bukan Cisadane, kalau nggak salah Cidurian deh. Nah di sini banyak buah-buahan. Kemarin ada pesta durian, lumayan ramai. Cuma sayang sedang musim hujan, jadi saya tidak kesana pada saat pestanya, kesana tapi sebelumnya. Terlihat ya, di sini banyak pemotongan kayu, artinya di daerah sini banyak pohon-pohon yang ditebang, pohon-pohon produktif, bukan pohon-pohon yang menghasilkan buah kebanyakan. Tapi ada pohon buah juga, cuma sebagian adalah pohon untuk bahan bangunan. Nah ini kita sudah masuk ke daerah Gobang. Gobang ini desa yang masuk ke wilayah Kecamatan Rumpin. Budaya Rumpin itu cukup unik karena hampir agak berbeda gitu dibanding dengan Kecamatan Leuwiliang. Jadi di sini sudah agak kental Betawinya gitu. Ada adat atau budaya-budaya Betawi ada. Tapi kalau dulu masih jarang yang sekolah, cuma sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sekolah. Karena sekolah terdekat untuk negeri ya di daerah Leuwiliang, SMA Negeri 1 Leuwiliang. Swasta juga sama. Baru sekarang di sini ada swasta. Jadi mungkin seumuran saya yang jarang sekolah di sini. Jarang sekali. Teman saya sekolah saja ada beberapa orang daerah sini. Oke, di skip dulu. Nah sahabat, ternyata di daerah Gobang ini ada perkebunan karet.
diambil getahnya untuk bahan baku karet. Nah, kalau kita lihat di mana-mana pohon karet itu pohonnya tidak tegak lurus, cenderung bengkok atau doyong kalau bahasa Sunda. Nah, doyongnya itu mengarah ke utara. Saya pernah ngobrol dengan seseorang yang entah mungkin dia ilmiah atau tidak, menyampaikan bahwa kenapa pohon karet itu condong atau doyong ke utara, karena di dalam batang karet itu ada sejenis zat yang ketarik oleh magnet yang ada di kutub utara. Jadi katanya seperti itu. Perlu dibuktikan nih, apakah benar atau tidak. Kenapa milihnya kutub utara bukan kutub selatan, itu juga sama. Nah, kalau pohon lain kan tegak lurus tuh, apalagi tiang listrik. Nah, canda tuh kan, kalau jeng-jeng itu tegak lurus dari tanah, tapi kalau karet itu doyong. Mungkin sahabat pernah belum atau jarang memperhatikan itu, tapi coba deh nanti sekali-kali perhatikan. Itulah salah satu ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti dilanjut. Nah, kalau di daerah ini serasa tapi bukan seperti, serasa ada di daerah pantai. Jadi kalau lihat ke sana bukitnya mirip-mirip bukit yang di pinggir pantai. Jadi jalannya jalan datar. Tadi kan kita naik turun nih. Di sini datar, seperti di Pelabuhan Ratu, seperti di Anyer. Mirip-mirip nih. Ini masih Gobang, jauh. Kita lihat Masjid Kampung Bedeng, Desa Gobang, Kecamatan Rumpin. Jangan lupa sahabat, selalu sholat berjamaah ke masjid. Nah, kemarin itu pesta durian itu ke arah sana, Lewi Batu. Jadi ada kampung namanya Lewi Batu, Kampung Lewi Batu. Ini adalah SDN 01 Gobang. Di sini ada anak Semanel, anak SMA 1 Luliang yang sekolah tapi terbuka, bukan reguler. Jadi mereka belajar di Sabtu dan Minggu. Tapi insya Allah mereka berakhlak baik, punya kemampuan dan kompetensi yang memadai untuk masa depannya, insya Allah. Nah, skip dulu ya. Kita lanjut. Bisa dilihat oleh sahabat jalannya yang sudah kita lalui cukup bagus, tidak terlalu sempit juga, jadi papasan mobil relatif gampang atau mudah, aman, dan karena sudah ramai. Kalau dulu ada cerita teman saya takut kalau lewat sini, sieun aya rampok gitu ya. Walaupun sekarang rampok atau begal ya cukup jahat lah, banyak. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kehati-hatian yang bisa kita yang bisa kita menjadi selamat, bukan pengawal yang hebat yang bisa menjadikan kita aman, tapi kehendak Allah yang ingin menjadikan diri kita aman. Makanya kita berdoa, Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut warahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa nazzata minan nar, dan seterusnya. Masya Allah, itu kandungan doa yang cukup tinggi kalau melihat atau membaca terjemahan
doa yang kita sampaikan kepada Allah, sepertinya kita sudah males melakukan aktivitas di dunia karena takut kena murka Allah. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Masya Allah, subhanallah. Bisa dilihat oleh sahabat, ini tuh kan sudah SMP PGRI Rumpin. Jadi kalau mau healing, oh ini kebun karet lagi. Kalau mau healing nggak usah jauh-jauh nih orang Lewiliang, cukup daerah ke sini, cari tempat-tempat yang nyaman untuk dipandangi, kemudian ditadaburi, kemudian mencari ibrah atau pelajaran tentang bagaimana kita melihat